kalau di dalam Kitab Undang-Undang Perdata tuh prestasi dibagi tiga. Hmm. Yang pertama melakukan sesuatu, yang kedua memberikan sesuatu, yang ketiga tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam kasus kredit tadi berarti prestasinya memberikan sesuatu, yaitu uang. Bila seseorang meminjam dana untuk usaha dengan perjanjian bagi hasil, ada surat perjanjian waktu pengembalian pinjaman tersebut, kemudian surat perjanjian ditandatangani di atas materai. Nah, ketika orang tersebut ingkar janji, Pak Gun, dalam waktu yang cukup lama tidak mengembalikan dana yang dipinjam dengan alasan orang tersebut sedang kesulitan keuangan. Nah, langkah apa yang harus dilakukan supaya dana yang dipinjam bisa dikembalikan? Ibu Iren ini Ya, kasus ini sepertinya banyak ya, Pak Gun. oh banyak 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 Ya. ya. Jadi Ibu Iren ini terima kasih ya. Jadi Ibu Iren ini perjanjiannya ada ya. Jadi Mm-mm. kadang-kadang masyarakat awam kalau tidak apa namanya tidak sekolah hukum memang tidak bisa membedakan Ya, antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. oke. Jadi sama-sama ada kerugian di situ. Jadi dasarnya perjanjian, apakah dia perjanjian di bawah tangan, artinya tanpa di hadapan pejabat umum, Mm-mm. atau bisa juga ditandatangani oleh para pihak. Ya, yang tadi Ibu Iren tanyakan, Mm-mm. itu bisa saja yang Ibu tanda tangan itu perjanjian di bawah tangan karena ada metre tadi. Jadi Hmm. jangankan di bawah metre, yang dengan akta notaris saja yang memang dasarnya tidak mau bayar, ya tidak bayar. Hmm. Akhirnya apa yang dilakukan? Itulah yang kita sebut wan prestasi. Ya, wan prestasi itu artinya ingkar janji. Hmm. Kenapa ada prestasi di situ? Prestasi itu kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya, kalau di dalam Kitab Undang-Undang Perdata itu prestasi dibagi tiga. Hmm. Yang pertama melakukan sesuatu, yang kedua memberikan sesuatu, yang ketiga tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam kasus kredit tadi berarti prestasinya memberikan sesuatu, yaitu uang. Nah, sudah diperjanjikan akan dikembalikan tanggal sekian, ternyata tidak dikembalikan. Hmm. Sudah diingatkan, juga tidak dikembalikan. Akhirnya apa yang harus ditempuh, kata Bu Iren? Hmm. Harus digugat melalui pengadilan negeri setempat, di mana dia Oh. bertempat tinggal. Karena di dalam pengadilan ada namanya kompetensi relatif. Ya, kompetensi relatif itu adalah kewenangan mengadili. Jadi kalau misalnya pengadilan negeri Jakarta Timur tidak bisa dia mengadili orang yang digugatnya itu tinggalnya di Jakarta Barat. Ya, Oke. nah itu namanya kompetensi relatif. Kalau kompetensi absolut itu berkaitan dengan materi gugatan. Nggak bisa gugatan cerai agama Islam diajukan ke pengadilan negeri. Nah itu melanggar kompetensi absolut. Nah oleh karena itu Bu Iren, jadi Ibu nanti bisa melakukan gugatan karena dasarnya adalah perjanjian. Jadi kalau kita bicara dengan lahirnya perikatan, itu ada yang lahir karena perjanjian, ada yang lahir karena undang-undang. Hmm. Lahir dari karena perjanjian itu ada di beberapa referensi mengatakan sepihak, dua pihak. Hmm. Tetapi saya mengatakan bahwa contoh sepihak misalnya hibah. Padahal hibah juga perjanjian dua pihak karena ada penerima, ada pemberi hibah. Ya. Nah, kemudian yang lahir dari undang-undang, undang-undang saja dan perbuatan orang. Perbuatan orang ada yang melawan hukum, ada yang halal. Nah, karena Ibu Inta di dasarnya ada perjanjian, maka gugatannya adalah wan prestasi. Tapi jika seseorang dirugikan, tidak ada dasarnya perjanjian, maka gugatannya perbuatan melawan hukum. Nah, itu diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hmm. Begitu Bu Iren ya, jadi disomasi dulu Bu Iren. Paling banyak 3 kali, tapi 2 kali juga sudah cukup. Nanti atas dasar somasi tadi dia juga tidak bayar, maka diajukanlah gugatan ke pengadilan negeri di mana yang berutang bertempat tinggal. Demikian Mas Riko.